Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat tenaga kesehatan yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi ya dari Jakarta, dari laman Menpan RB. Ini ada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau disingkat dengan PNRB terus berupaya menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN. Ya, Menteri PNRB Abdul Azhar Anas telah bertemu Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Ya, APKASI membahas hal tersebut dan dalam waktu dekat akan bertemu dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APPSI dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Ya. Kementerian PNRB sudah berdialog dengan APKASI dan akan berdialog dengan APEKSI serta APPSI. Serta kami siap untuk mengurai ini bersama tim dari APPSI, APKASI, dan APEKSI untuk membahas formula-formula terkait tenaga non-ASN. Ya, ujar Menteri Anas hari Jumat bulan 9 kemarin ya. Kemudian Menteri Anas mengatakan terkait tenaga non-ASN memang menjadi masalah yang kompleks dan harus diurai satu persatu agar bisa diselesaikan secara bijak. Prinsipnya, kami terus berupaya menjaga keseimbangan antara efektivitas pelayanan ASN kepada masyarakat dengan kebutuhan organisasi, serta antara keinginan untuk membuka lapangan kerja dengan anggaran SDM yang wajar pada setiap instansi pemerintah, ujar Anas. Jadi teman-teman, ini ada sebuah informasi nantinya ini sudah koordinasi ya, Menteri Pak Azwar Anas ini akan koordinasi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, baik bupati maupun gubernur ya. Ini ada koordinasinya untuk membahas tentang penyelesaian ASN tahun ini teman-teman ya. Jadi biar ada formula-formula, ada saran-saran dan kritik dari pemerintah daerah. Jadi biar menyamakan persepsinya ya. Biar berjalan dengan mulus dan berjalan dengan baik tentang peraturan pemerintah yang bahwasanya nanti hanya akan ada P3K dan PNS teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman, dalam hal ini lanjut Anas, Kementerian PANRB sudah menyiapkan solusi untuk tenaga non-ASN, guru, dan tenaga kesehatan ya, yang merupakan pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Jadi diprioritaskan memang untuk tenaga kesehatan dan guru teman-teman. Jadi ini sudah menyiapkan solusi ya, dan formulanya teman-teman. Oke lanjut teman-teman. Kemudian sedangkan untuk tenaga fungsional ya, teknis serta tenaga administrasi lainnya masih perlu dibahas lebih lanjut. Kami segera urai bersama dan cari formula terbaiknya bersama stakeholder. Jadi teman-teman ini akan untuk yang lain ya, selain tenaga pendidik dan nakes ini akan memberikan solusi ya. Nantinya akan dicari solusi yang tepat untuk perekrutan ini teman-teman ya. Jadi formulanya nanti akan dirapatkan ya bersama kementerian dan bersama kepala daerah semuanya teman-teman ya. Anas mengatakan Kementerian PNRB telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait kebutuhan guru. Begitu juga dengan tenaga kesehatan, yaitu pendataan tenaga non-ASN telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Jadi ya, Pak Anas ini sudah koordinasi dengan Pak Nadiem Karim ya selaku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Pak Sadikin ya. Nah, ini selaku dengan Kemenkes ya. Jadi sudah koordinasi tentang mekanisme nantinya bagaimana solusi untuk pendataan dan penataan non ASN teman-teman ya. Kemudian kami juga kembali menginformasikan bahwa instansi pemerintah bisa memasukkan data tenaga non-ASN pada laman HTTP ya, pendataan non-ASN bkn.go.id yang telah disediakan oleh BKN. Nah, jadi nanti pemerintah bisa memasukkan datanya ya yang tenaga non-ASN di laman yang itu. Kemudian
Instansi harus melakukan impor data dan pengecekan data tenaga non-ASN. Jadi instansi harus mengecek ya. Sementara tenaga non-ASN harus membuat akun dan registrasi untuk melengkapi data mereka. Jadi setelah nanti akan diisi oleh tiap instansi, nanti yang bersangkutan harus mengisi dan melengkapi datanya. Kemudian portal tersebut disediakan agar tenaga non-ASN bisa menginformasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN. Mereka juga bisa melengkapi data atau memperbaiki data yang diinput oleh admin atau operator instansi. Jadi nanti bisa melengkapi ya teman-teman ya. Kalau tidak tepat ya, tenaga non-ASN bisa memperbaiki daftar riwayatnya sejak kapan dia menjadi tenaga non-ASN disertai bukti. Sehingga kita bisa memetakan sudah berapa lama mereka menjadi tenaga non-ASN. Adapun jika tenaga non-ASN tidak terdata, maka mereka dapat mengajukan usulan pendataan. Jadi nantinya seumpamanya teman-teman ada yang belum tidak terdata ya dapat bisa mengajukan usulan pendataan. Tapi nanti sesuai dengan peraturan pemerintah ya. Jadi itu ada semuanya di YouTube saya yang sebelumnya itu ada semuanya bahwasanya yang tenaga seperti ini, kemudian ada yang dari honorariumnya yang BUMD dan BUMN ya. Nah, maksudnya dari badan usaha milik daerah ya. Kemudian maksudnya yang untuk itu juga untuk yang pusat. Nah, itu harus ada keterangannya teman-teman. Itu bisa dibaca lagi. Oke, lanjut teman-teman. Nah, ini Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB, Alex Denny menambahkan, pemerintah akan menindak tegas oknum yang memanfaatkan momentum pendataan tenaga non-ASN untuk melakukan praktek percaloan atau KKN. Ya, ia pun meminta para pejabat yang berwenang untuk menindak tegas ASN yang memperjualbelikan data tenaga non-ASN. Ya, kepada tenaga non-ASN yang dimintai uang atau jika mendengar informasi dengan iming-iming dimasukkan ke dalam database tenaga non-ASN, silakan laporkan agar segera ditindak secara tegas. Jadi teman-teman, ini kalau semuanya dari teman-teman melihat ada diperjualbalikan ya untuk tenaga non-ASN bisa dilaporkan ke instansi masing-masing atau ke BKD masing-masing ya, ujar Alex ini teman-teman. Ya mudah-mudahan untuk pendataan dari PAN-RB ini bisa nantinya akan dipetakan tenaga ASN yang nantinya akan dilakukan tahun ini teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa masuk semua teman-temanku honorer ya, terutama non-nakes dan nakes ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya untuk perkembangan channel ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.